Oke, kita kembali lagi yang ke file yang sebelumnya gitu. Ini yang contoh ini kita coba teruskan. Kita coba bikin dashboard seperti yang tadi gitu. Ini kita kasih nama ya. Kita kasih nama eh, sales by state. Oke. Nah, di sini kan ini tampilannya dalam bentuk eh, bar chart gitu kan, atau column chart kadang orang menyebutnya. Bisa nggak sih kita rubah ke kayak tadi tuh, kayak dalam bentuk map gitu. Tentu sangat bisa gitu. Tapi teman-teman ini bukan cukup gampang, sangat gampang. Teman-teman tinggal arahkan cursor ke bagian kanan di Show Me ini. Nah, ini dia langsung suggest tuh si tabelnya. Oh, ini dia bisa tahu kalau ini covernya itu data yang sifatnya mapping gitu, bisa di mapping gitu. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja, langsung datanya ditampilkan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk eh, didistribusi dalam bentuk map gitu. Ini sendiri bisa diganti ke area. Oh, tidak. Ke map. Oke, di map. eh, Nih, tadi di map. Nah, ini kok kita gimana cara membedakan gitu kan? Saya ulangi lagi ya. Ini kan tadi dalam bentuk, saya hapus semua dulu. Saya clear ini. Ini clear, tinggal di sini. Clear, clear semuanya. Saya ulangi. Tadi kita pengen lihat data sales. Kita distribusikan by negara bagiannya, by state. Jadi seperti ini. Nah, kita rubah tampilannya ke bentuk map. Ketika dibentuk dalam map, dia dibagi berdasarkan circle, di mana semakin besar circle di atas ini, ada di kanan ada legendnya, semakin besar circle semakin besar salesnya gitu. Kita rubah supaya ini kan agak tidak terlihat lah, khusus kayak ya, ini Montana tidak kelihatan bahkan gitu kan. Kita rubah dia jadi map supaya langsung sesuai dengan area mapnya. Nah, tapi seperti ini kan kita tidak ada informasi di negara negara bagian mana sih yang sebenarnya lebih lebih banyak itu. Nah, ini kita bisa lakukan coloring dengan teman-teman mendrag some cells ini ke color. Nah, ini klik control atau command untuk yang menggunakan iOS gitu. Menggunakan Mac, sorry, maaf ya. Untuk teman-teman menggunakan Mac bisa eh, ya langsung di klik command atau diklik di control kalau di Windows gitu, di control terus di drag ini ke color. Nah, ini colornya langsung berubah gitu. Nah, ini sesuai dengan legendnya, di mana warna biru paling muda itu salesnya kecil, semakin terang semakin tinggi penjualannya. Ini di California penjualannya paling tinggi. Oke, ini di bagian sales. Coba sekarang kita eksplorasi di bagian lain. Cuma kita tunggu ya, ini masih loading gitu, belum bisa dimainkan kursornya. Kita tunggu sebentar. Oke, agak cukup lama terkait. Sambil kita tunggu, kita coba lakukan eksplorasi di tempat lain gitu ya. Nanti kita lakukan hal yang sama di, di file yang tadi gitu, cuman agar tidak terlalu ya membuang waktu gitu, kita gunakan di tempat lain dulu gitu. Kita analisa hal yang sama tapi di tempat yang lain. Order dataset ini kita gunakan, kita ganti eh, sales trend aja. Sales trend. Kalau tadi itu kan dalam bentuk map, sekarang kita ingin coba ganti dalam bentuk
trend line gitu. Jadi datanya dalam bentuk trend line. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik sales. Kemudian saya ingin trennya by date, jadi saya ingin keluarkan data date-nya. Ini ada shipping date-nya. Shipping date atau order date. Nah ini yang ingin saya lakukan, ingin saya bagi berdasarkan order date-nya aja. Oke, di sini datanya trend, tapi cuma dalam bentuk tahunan. Nah ini bisa kita ganti di sini, klik kanan yang di bawah ini. Kita ganti dia menjadi eh, bisa di continuous. Oke, ini maaf, di discrete. Kemudian nanti di sini bisa di dalam bentuk day, eh, kurang lebih seperti ini. Cuman ini kan agak datanya lebih berantakan gitu, kita ganti aja dalam monthly gitu. Nah ini tren penjualan secara bulan per bulan gitu. Sales trend kita ganti dia jadi di sini monthly sales trend. Jadi ini chartnya, chart trendnya ini timelinenya itu menggunakan data agregasi dalam satu bulan gitu. Kita lihat dulu apakah sudah jadi atau belum dari tadi. Oke, sepertinya belum. Nah, kita gunakan yang dulu aja kalau gitu. Oke, ini kita dapat satu trend line. Tadi kita coba lagi yang eh, kita dapat trend, nanti map, terus satu lagi di bar gitu. Barnya kita, kalau tadi awalnya kita barnya dalam bentuk state, kita sekarang ganti barnya menggunakan kategori aja. Kategori. Jadi sebenarnya kategori apa sih? Oh, ternyata terlalu sedikit. Jadi kita remove aja. Di remove-nya bisa dengan cara seperti tadi, diklik kanan, remove, atau teman-teman bisa langsung eh, mengklik ini, terus dibuang aja keluar. Gitu. Sales by kategori. Saya ulang lagi ya. Oh, saya melakukan kesalahan yang sama. Kita ganti ke subkategori. Oke, ini. Ini sama seperti tadi kita coba urutkan dari subkategori yang paling berkontribusi atau paling banyak penjualannya. Oke, dari sini kita tahu phone paling banyak, kemudian share, kemudian disusul oleh storage. Oh, mungkin kita pengen tambahin gitu. Oke, tambahin dong ini apa namanya? Ini kan kita nggak tahu nih, harus di cover dulu baru ketahuan. Oh, ternyata salesnya stiker 30.000 gitu. Ini gimana kalau tanpa hover bisa ketahuan gitu. Ini teman-teman bisa tadi lakukan hal yang sama gitu. Diklik eh, kontrol dokumen, terus ini ditarik ke label. Waduh, terjadi hal yang sama. Loading. Kita coba lihat yang sebelumnya, apakah sudah beres. Oke, ini ada kendala teknis. Ternyata filenya cukup berat di loadingnya gitu. Oke, kita balik ke bar, kemudian tadi kita udah, bar sudah, lain sudah ya. Jadi kurang lebih untuk sementara mungkin tiga kategori itu dulu, tiga cara visualisasi tersebut. Nah, nanti di sesi berikutnya, ini mungkin sambil nanti diperbaiki kesalahan teknis atau gangguan teknis sekarang itu, nanti supaya tidak ada lagi gangguan gitu. Jadi nanti kita coba menganalisa dari yang tadi ini dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk yang masing-masing sheet ini kita gabung jadi satu dashboard sama yang seperti contoh tadi gitu. Oke, oke, sepertinya nge-freeze gitu. Jadi kalau saya buka ulang, bisa tidak ya?
force dulu, saya force screen dulu, saya keluarkan yang lainnya dulu. Nah, dulu. Oke, ini historinya kesimpan, cuman saya nggak ingin buka lagi. Saya coba langsung Microsoft Excel tadi, Windows Superstore, orders, kemudian oke di sini ini supaya agak cepat kita bikin map aja, map, terus di sini bar, terus di sini line. Oke. Map itu tadi yang sales by state terlalu ditampilkan dalam bentuk map, terus ini diganti dalam bentuk map juga. Lalu yang bar ini sales by kategori, kita urutkan berdasarkan yang paling banyak terlebih dahulu. Sales, kemudian ini kita align, ini kita sama sales, kita bagi dia berdasarkan order date. Order date-nya ini kita rubah, di sini kita ganti ke level bulan atau monthly. Oke, udah. Nah, sekarang kita bikin dashboard. Dashboard itu yang ini. Yes, dashboard. Sample dashboard. Kita keluarkan map, tarik aja map, kemudian taruh di atas, kemudian di bawahnya kiri kita pasang line, di sampingnya kita taruh bar. Oke, line sama bar, atau kita ganti aja yang di atas. Ini kita taruh di bawah. Oke. Ini kita buang aja, tidak apa-apa. Nah, ini trennya, kemudian ini ada per state-nya. Maksudnya ini saya tidak kasih warna, nah, karena tadi udah dilihat gitu, pewarnaannya agak cukup lama. Yang saya bilang ingin saya katakan di sini kita bisa melakukan interaktif dengan cara di sini tinggal klik as filter, kita langsung bisa ngeklik nih di tanggal di bulan ini November 2020 berapa sih di kategori mana sih yang paling tinggi gitu eh, penjualannya gitu. Kita tinggal klik di bulannya, langsung semuanya berubah. Oh, ternyata di state Montana tadi nggak ada penjualan di bulan November 2020 gitu. Ini interaktifnya seperti itu. Ini contohnya. Atau ingin saya balik itu, ini jadi filter, ini juga jadi filter gitu. Ini jadi filter. Ini sangat simple. Saya ingin tahu di California trennya seperti apa, dan yang paling banyak itu subkategori apa. Saya tinggal klik California, trennya berubah, oh trennya California ternyata seperti ini, dengan kategori tertinggi itu font gitu. Kalau saya ganti ke Montana, oke, di Montana tidak begitu banyak historinya. Dia ada banyak putus di sini. Ini dari Februari ke langsung lompat sampai di Januari. Jadi ada gap cukup panjang gitu. Untuk di Montana terbaik ternyata adalah Copiers. Copiers, yes, Copiers. Sama storage. Jadi beda dengan California. Atau kita lakukan hal yang sama juga gitu. Ke di sini ke level dari kategori kita ke filter di line sama mapnya, kita bisa lakukan hal yang sama juga gitu. Use as filter, kita pilih font, lah langsung berubah, di line-nya berubah, dan di map juga berubah. Di sini mapnya ketahuan ternyata ada beberapa negara bagian yang tidak punya penjualan font sama sekali gitu. Ini ada South Dakota, Wyoming, sama tadi satu itu ini West Virginia. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk sesi kita kali ini, yaitu pengenalan dasar Tableau, tadi dari mulai download, kemudian mungkin nanti teman-teman bisa mencoba secara mandiri instalasinya,
terus kita coba buka sampel yang udah dikasih Tableau dan kita coba secara sederhana tadi menganalisanya. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba lakukan analisa mungkin yang lebih kompleks dan lebih interaktif gitu. Dari saya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas atau tadi ada agak patah-patah kata-katanya dan kemudian tadi ada gangguan teknis, ya, itu mohon dimaafkan gitu.